Pernah itu Nabi itu melihat ada orang itu doa, ya Allah saya minta ini. Sabda Nabi, orang ini tergesa-gesa. Mengapa? Kamu kalau doa, satu, muji Allah dulu, jangan langsung minta. Dua, sholawat dulu. Yang ketiga baru minta, kan begitu. Makanya ijma ulama kalau mau doa itu sunnah baca sholawat pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'allum wat-ta'lim ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para guru, hafizakumullah ta'ala wa ra'akum. Wabil khusus ini sahibul ma'had Kiai Ahmad Bahari hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan para kiai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya tanpa mengulangi takdim saya kepada beliau-beliau. Syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini Allah memberikan pada kita limpahan karunia, limpahan nikmatnya, yang alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat, dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadikan Allah ridho kepada kita dan membuat hidup kita semakin diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para guru yang saya muliakan, alhamdulillah kembali kita hadir di majlis ini. Insyaallah ini majlis yang penuh barokah dan semoga diberikan istiqomah hingga kita husnul khatimah. Kita insyaallah akan meneruskan kajian dua pekan yang lalu. Mohon maaf pekan yang kemarin saya ada keperluan di Bogor sehingga tidak bisa mengisi. Insyaallah pada pekan kali ini kita akan kembali membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ulama besar di abad ke-6. Ini kalau kita membahas mengenai pentingnya kitab Riyadhus Shalihin, ini sangat luas, sehingga saya akan sedikit sekelumit saja. Saya singgung bahwa pengarang kitab Riyadhus Shalihin adalah Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Mali bin Hasan bin Husain. Beliau muftil ummah ya, An-Nawawi. Julukannya adalah Abu Zakaria An-Nawawi. Kata Nawawi diambil dari nama daerah kampung beliau yang bernama Nawa, itu di Suriah, Damaskus. Beliau lahirnya pada tahun 631 dan wafatnya 676. Jadi kurang lebih usia beliau 45 tahun.
Beliau terkenal sebagai ulama yang zuhud, dan ayah beliau Imam Syaraf bin Mari ini ulama besar, orang soleh, namun tidak masyhur, jadi nggak terkenal. Tapi beliau orang soleh. Jadi kadang-kadang ada orang soleh itu yang nggak terkenal, namanya mastur. Tapi beliau orang soleh, dan akhirnya Allah berikan karunia ini seorang putra yang soleh, yang alim, yang bernama Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Sejak kecil beliau sudah Allah tampakkan. Jadi orang itu kalau sudah menjadi orang yang berkah itu biasanya memang Allah siapkan sejak kecil. Dalam sebuah kisah biografi beliau itu bisa dibaca di kitab Tabaqatul Kubra karangan As-Subki. Beliau ketika berusia 7 tahun itu pernah di malam 27 bulan Ramadan, tiba-tiba beliau itu malam hari teriak, masih kecil, "Bapak, Ibu, ini ada apa ini? Kok ada cahaya yang begitu bersinar begitu?" Maka keluarganya bangun semua, bangun. Begitu bangun, mereka nggak lihat apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada cahaya. Bapaknya akhirnya, wah ini malam qadar ini. Ini beliau usia masih gitu. Dan akhirnya di usia 18 tahun ini beliau mulai dibawa ke Damaskus, dibawa para ulama, dan akhirnya menjadi ulama besar, ulama hadis dan ulama fikih. Dia termasuk muharrir mazhab Syafi'i, ya Imam An-Nawawi. Para guru yang saya muliakan, saya akan bacakan dulu muqaddimah dari kitab ini agar kita tahu paling tidak bagaimana tujuan beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu rabbi yassir wa a'in. Ini pertama. Setiap pengarang kitab itu pasti memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita merenung, ini hampir semua pengarang kitab, dan semua ulama ya, itu menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Iqtidaan bi kitabillah, mengikuti kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, terus Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, dalam sebuah riwayat hadis, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalimat pembuka semua kitab yang Allah turunkan kepada manusia. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Nawawi Al-Bantani itu dalam kitabnya Kasyifatus Saja menukil sebuah hadis riwayat Abu Dawud. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu amrin ribalin." Setiap perkara yang baik, riba itu perkara yang baik, du syaraf, yang mulia, perkara yang penting, perkara yang baik, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang enggak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sabda Nabi, fahuwa aqta. Riwayat yang lain fahuwa ajdam, riwayat yang lain fahuwa abtar. Setiap perkara kebaikan, hal yang penting, hal yang baik, kok tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus barokahnya. Jadi Bismillah, abtar itu kalau ada ular itu ekornya keputus, namanya abtar. Jadi nggak punya ekor. Maka kata para ulama, apapun hal kebaikan itu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini hal kebaikan, contohnya ngaji, ya, ke masjid, Bismillah. Tapi kalau hal yang tidak baik, jangan Bismillah. Na'udzubillah, mau nyolong Bismillah, ini haram. Ini haram. Hal yang makruh nggak boleh Bismillah. Tapi hal yang sunnah, hal yang wajib, bahkan mubah, mau makan, mau minum, Bismillahirrahmanirrahim.
Bahkan orang itu kalau makan baca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tidak ikut makan. Makanya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, setan itu kan menggoda manusia dari beberapa arah. Berapa arah? 4 arah, betul. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan menggoda manusia dari depan mereka, dari belakang mereka, kanan dan kiri. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, manusia dikasih oleh Allah 4 kata. Apa maknanya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismi 1 kata, Allah 1 kata, Ar-Rahman 1 kata, Ar-Rahim 1 kata. Ini artinya orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, akan Allah jaga dari syaitan. Bahkan kalau kita makan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ini 4 kata untuk menjaga diri kita dari syaitan. Ada yang mengatakan bahwa manusia ini bermaksiat kepada Allah dalam 4 kondisi. 4 kondisi artinya kondisi terang-terangan, sembunyi-sembunyi, imma di siang hari atau di malam hari. 4 kondisi. Maka Allah kirimkan Bismillahirrahmanirrahim agar Allah mengampuni dosa-dosa manusia, dosa-dosa mereka. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Sajjah. Maka di sini setiap muallif pengarang kitab pasti menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau menulis surat, tapi saya nanti kalau nulis pakai Bismillahirrahmanirrahim sampai kepada yang menerima surat, terus dibuang suratnya. Ini baiknya saya tulis apa saya baca? Kata orang ulama, kalau nanti khawatir akan dibuang, ya dibaca saja, jangan ditulis. Tapi kalau nggak khawatir, artinya akan aman, akan dimuliakan, maka ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian ini ada satu amalan dari Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasyifatus Sajjah. Siapa yang mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim, peng selikur. Peng selikur. Berapa? 21 kali. Maka malam itu akan Allah jaga. Dari apa? 1, mati mendadak kata beliau. 2, musibah-musibah gempa bumi, pencurian dan lain sebagainya. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Sajjah. Saya senang ngaji kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau masuk muridnya Imam Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, lalu satu rating dengan Basim Asy'ari dan Ki Ahmad Dahlan di Mekah Al-Mukarramah. Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Banten dan wafatnya di kota Mekah Al-Mukarramah, makamnya di Maklah dengan ibunda Sayyidah Khadijah, semoga Allah meridhai beliau. Baik, setelah beliau baca bismillah, beliau mengatakan wa ma taufiqi illa billah. Ini bismillah artinya apa? Saya ini menulis kitab ini minta tolong kepada Allah. Ba'nya itu artinya ba'lil isti'anah. Saya menulis kitab Riyadhus Shalihin dengan minta tolong kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Makanya beliau tuliskan wa ma taufiqi illa billah. Yang membuat saya ini bisa menulis ini murni karena taufik, murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa taufik dari Allah, saya tidak bisa menulis kitab ini, saya tidak bisa mengaji dan tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa ma taufiqi illa billah. Yang bisa memberikan taufik kepada saya, ya, menolong saya untuk menulis kitab ini, untuk beribadah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal. Rabbi yassir wa a'in, ya Allah, wahai Tuhanku, mudahkanlah dan tolonglah aku dalam menulis kitab ini. Ini baru beliau pertama. Setelah beliau menguatkan ya, bismillah, minta tolong kepada Allah. Kemudian sebagaimana kebiasaan para muallif,
diteruskan dengan alhamdulillah. Ini syukur ya, alhamdulillah al-wahidil qahhar. Ustaz, bedanya alhamd dengan syukur itu apa? Ada yang tahu bedanya alhamd dengan syukur? Pujian, alhamdulillah itu pujian. Kalau syukur, ya syukur. Bedanya apa? Bedanya apa? Ya. Kalau memuji, ya masya Allah, diucapkan. Biasanya orang itu memuji itu karena apa? Karena ada suatu hal yang bisa dipuji, kan begitu. Dia tampan, kita puji. Dia punya ilmu, kita puji. Dia punya kelebihan, kita puji. Walaupun mungkin nggak ada manfaat buat diri pemujinya. Tapi kalau syukur biasanya ada sesuatu yang diberikan, betul ya. Saya ini dikasih seseorang sesuatu, saya bilang terima kasih. Ini syukur. Ya kan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Jadi di sini saya bersyukur biasanya karena pemberian, anugerah. Tapi kalau pujian tidak. Artinya pujian itu bisa karena pemberian, bisa karena hal-hal yang lain yang kelebihan yang dimiliki oleh yang dipuji. Makanya alhamdulillah, segala puji adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya al-istighraqil jinsi. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang memuji seorang teman. Kenapa? Karena dia ganteng. Karena dia mungkin punya ilmu. Pertanyaannya, siapa yang membuat dia ganteng? Allah Subhanahu wa taala. Artinya pujian manusia kepada manusia yang lain, pujian Allah kepada manusia, atau pujian manusia kepada Allah, hakikatnya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini kan hanya bisa memuji Allah dengan apa yang dia lihat. Tapi hakikatnya kalau kita memuji Allah ya atas semua nikmatnya, ya mulai dari nikmat yang tampak dan yang tampak, itu nggak bisa. Makanya puncak orang itu memuji Allah begini: anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, engkau itu zat yang terpuji, engkau itu sebagaimana pujian engkau terhadap zat engkau sendiri. Jadi kita nggak ngomong anta kama athnaita ala nafsik. Yang bisa memuji dengan sempurna ya hanya Allah sendiri. Manusia itu nggak mampu untuk memuji Allah. Baik, alhamdulillahil wahidil qahhar. Saya akan baca lebih cepat. Dan Maha Esa yang Maha Qahhar, Maha Perkasa. Al-Aziz Al-Ghaffar, Mukawwirul Laili 'alan Nahar. Ini apa namanya, muqaddimah beliau. Zat yang membolak-balikkan siang dan malam. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratal mustaqim wa da'i ila dinil qawim salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sayyidin nabiyyin wa ali kullin wa sayyidis salihin. Baik, ini enggak saya tulis semuanya. Intinya beliau membaca bismillah, hamdalah, dan kemudian bersyahadat, kemudian bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para guru yang saya muliakan, mengapa setiap pengarang kitab itu setelah baca basmalah, hamdalah, terus bersolawat? Tujuannya apa? Ada yang tahu tujuannya? Tujuannya kata para ulama, sabda Nabi apa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling berjasa kepada kita siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita mendoakan beliau, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat takdim kepada beliau. Bentuk syukur kita kepada Allah, kita mendoakan beliau. Pertanyaan kedua, Ustaz, bukannya Nabi itu makhluk yang paling sempurna?
sudah penuh dengan rahmat. Emang dapat manfaat dengan sholawat kita ya? Bahasanya muyai segala. Emang dapat tambahan rahmat? Kan sudah penuh rahmat. Terus fungsinya sholawat kita untuk apa? Kan begitu. Ya, pendapat yang muktamad, Rasulullah Muhammad SAW tetap dapat rahmat dengan sholawat umatnya. Kenapa demikian? Maknanya apa? Karena setiap waktu, setiap detik itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-rahmat yang baru yang belum Allah turunkan ke waktu sebelum-sebelumnya. Sehingga Nabi itu dapat sholawat dari seluruh manusia, seluruh umatnya, sehingga naik tingkatan derajat beliau sampai kemuliaannya hanya Allah yang tahu kemuliaan beliau. Jadi pendapat yang sahih, Nabi itu dapat apa? Dapat manfaat dari sholawat kita. Cuma kata Syekh Nawawi Al-Bantani, sebaiknya bagi setiap muslim yang baca sholawat, niatnya jangan mendoakan Nabi. Niatnya, walaupun Nabi apa? Dapat manfaat dari sholawat kita. Niatnya apa? Niatnya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, termasuk dalam menghalang kitab. Makanya baca sholawat. Memang kalau kita baca sholawat akan dimudahkan sama Allah. Iya. Dasarnya apa? Banyak hadisnya. Di antaranya ada sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, saya izin, bagaimana pendapat Tuhan kalau saya jadikan 1/3 doa saya untuk sholawat pada Tuhan. 1/3 doa saya untuk apa? Sholawat pada Tuhan. Sabda Nabi, ya bagus. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Tapi kalau kamu tambahin lagi lebih baik. Ya sudah separuh. Ya bagus. Tambahin lagi lebih baik. 2/3 ya bagus. Tambahin lebih baik. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, saya jadikan semua doa saya untuk sholawat kepada Tuhan. Sabda Nabi, kalau begitu, idzan ya yughfaru dzambuka, dosamu akan Allah ampuni. Satu. Yang kedua, kesusahanmu akan Allah berikan jalan keluar. Jadi urusan dunia beres, urusan akhirat dosa diampuni. Sholawat. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis, pernah itu Nabi itu melihat ada orang itu doa, ya Allah saya minta ini. Sabda Nabi, orang ini tergesa-gesa. Mengapa? Kamu kalau doa, 1, muji Allah dulu, jangan langsung minta. 2, sholawat dulu. Yang ketiga baru minta, kan begitu. Makanya ijma ulama kalau mau doa itu sunnah baca sholawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain, doa itu mu'allaqun, masih tergantung bainas sama'i wal ardh. Enggak bisa tembus ke langit sebelum yang berdoa berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata sholawat ini khusus untuk Nabi ya. Jadi kalau kita mendoakan Nabi nggak boleh Rasulullah rahimahullah itu nggak boleh ya. Harus sallallahu alaihi wasallam. Begitu, jangan rahimahullah, nggak boleh. Tapi kalau mendoakan orang lain selain Nabi dengan sholawat boleh nggak? Allahumma sholli ala Pak Ahmad Tohari, boleh nggak? Boleh nggak? Kan pernah ada itu yang viral, sholawat pada Pancasila gitu. Boleh apa kayak gitu? Kata para ulama makruh ya. Ada yang melarang karena ini untuk para nabi. Namun ada yang mengatakan membolehkan walaupun makruh. Mengapa? Karena Nabi pernah mendoakan dengan sholawat pada sahabatnya. Allahumma sholli ala Abi Aufa. Itu mendoakan sahabatnya dengan kata sholawat. Pernah. Adapun untuk selain Nabi ya radhiyallahu anhu, boleh itu para sahabat Nabi. Kalau untuk yang lain rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Seperti itu. Kemudian semoga sholawat Allah kalau sholawat kepada Nabi, jangan lupa kepada keluarga Nabi. Itu Nabi menyuruh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi harus digandengkan sholawat pada Nabi dan juga kepada keluarga Nabi. Pertanyaannya,
Siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi? Siapa itu? Ya. Keluarga Nabi kalau dalam bab zakat itu yang dimaksud adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi Rasulullah bersabda, kita Bani Hashim, Bani Muthalib tidak boleh memakan zakat. Bahkan pernah Sayyidina Hasan ketika beliau itu makan kurma itu sama kurma zakat sama Nabi diambil. Oke, buang-buang. Kita keluarga Nabi tidak halal memakan sedekah atau zakat. Kenapa? Karena itu min awsakhin nas, kotoran manusia. Enggak boleh makan zakat. Namun dalam bab doa ini ada selawatnya doa ini. Allahumma sholli, doa mendoakan. Dalam bab doa ada riwayat Tabrani mengatakan alun nabi kullu mu'minin taqiyyin. Jadi setiap orang beriman yang bertakwa itu adalah keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat yang lain sampai yang bermaksiat pun itu dapat masuk dalam kategori alun nabi, keluarga Nabi. Mengapa demikian? Yang penting dia Islam. Justru orang yang dia itu bermaksiat lebih perlu didoakan. Makanya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, semua orang muslim kalau kita mendoakan Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi, semua orang muslim dapat doa itu. Masyaallah. Jadi semua kullu alu Muhammadin kullu taqiyyin. Riwayat Tabrani. Jelas ya? Kemudian wa ali kullin wa sairis salihin. Semoga kepada keluarga setiap setiap keluarga Nabi, kemudian seluruh orang soleh mudah-mudahan mendapatkan sholawat juga. Biasanya juga setelah keluarga Nabi ada sahabat-sahabat Nabi. Ini semua masuk. Ya, wa sahbihi ajma'in. Siapa itu sahabat? Siapa sahabat? Orang yang berkumpul dengan Nabi walau sebentar. Dalam kondisi Nabi masih hidup ya. Kalau mimpi Nabi belum sahabat ya, bukan sahabat. Yang bertemu dengan Nabi masih hidup, beriman kepada Nabi dan wafat dalam kondisi iman, mukmin, Islam. Itulah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya manusia? Kalau ini khilaf. Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri mengatakan bahkan jin. Kenapa? Karena sahabat Nabi kan hanya manusia. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ada sahabat Nabi dari golongan jin juga. Makanya Imam Ibnu Hazm mengatakan ijma' itu enggak ada ijma' itu. Ijma' itu enggak ada. Kalau yang lain mengatakan ada ijma' sahabat. Kalau enggak ada ijma'. Kenapa? Ijma' kan kesepakatan, konsensus semua ulama, semua sahabat Nabi sepakat. Memang sahabat Nabi cuma manusia. Kan ada yang dari jin. Gimana sepakatan antara manusia dengan jin? Kan nggak mungkin itu sepakat itu. Benar-benar nggak ada ijma' itu nggak ada. Karena apa? Karena sahabat Nabi tidak hanya manusia. Ini kata Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri dalam kitabnya Al-Muhalla. Baik, karena kuliah. Setelah beliau membaca Bismillah, hamdalah, salawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan amma ba'du. Muqaddimah yang pertama, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak mengharapkan rezeki dari mereka, tapi akulah yang memberikan rezeki kepada mereka. Dengan demikian, kata beliau, yang wajib bagi kita manusia, hamba-hamba Allah, untuk memperhatikannya adalah kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, kita harus al-i'rab, berpaling ya,
anhu dunia, daripada bagian dunia, bizahadah, dengan zuhud. Nah, ini kita akan bahas apa itu zuhud. Kita akan bahas zuhud. Dan saya langsung aja ayat berikutnya. Ini saya jelaskan. Ini fa idza kana haluha wa ma wasaftuhu. Ini kan beliau menjelaskan tentang kondisi dunia. Dunia itu kan seperti ini, seperti air yang turun dari langit, kemudian munculkan tumbuh-tumbuhan, ya kan? Setelah hijau semuanya, hijau royo-royo, tampak indah, tiba-tiba datang bencana, hilang semua, kan begitu. Kata beliau, kalau kondisi dunia seperti itu, kondisi kita itu diciptakan hanyalah untuk ibadah pada Allah, ya kan? Maka wajib bagi kita itu untuk ayyadhaba binafsihi madhabal akhyar, untuk bermadhab, mengikuti jalannya orang-orang yang terpilih. Siapa itu mereka? Nah, ini nanti kita akan bahas. Wa aswabu thariqin, jalan yang paling benar, jalan yang paling bagus untuk ditempuh dalam mengarungi samudra dunia. Apa itu? Kata beliau, at-ta'addud bima sahha an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin. Kita beradab dengan hadis, hal-hal yang sahih yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah pimpinan orang-orang yang pertama dan pimpinan orang-orang yang terakhir. Jelas ya? Wa aqramis sabiqin wal lahiqin sallallahu wasallamu alaihi wa ala sayyidil nabiyyin. Kemudian ini yang pertama. Jadi kita untuk selama dunia ini apa? Harus mengikuti adabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sayyidul awwalin. Ustaz, bukannya Nabi itu hanya untuk umatnya saja? Bukannya beliau itu adalah yang paling utama di antara umatnya? Tidak, beliau adalah sayyidul awwalin wal akhirin. Karena Rasulullah bersabda, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Apa itu alam? Semua makhluk. Bahkan riwayat Imam Sudki, Nabi itu juga diutus untuk para malaikat, bahkan jadi manusia, jin plus malaikat juga. Itu apa? Nabi itu diutus untuk malaikat. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu bahwa cara yang terbaik adalah mengikuti cara Nabi, ini beliau menyampaikan, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong mengolah kalian dalam ketakwaan dan kebaikan. Artinya apa? Dalam ibadah kepada Allah kita tidak bisa sendirian. Maka pentingnya ngaji, saling mengingatkan, saling menasihati. Itulah supaya apa? Sama-sama kita tahu, oh, kita itu diciptakan hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah bersabda, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi. Allah itu akan selalu menolong hambanya selagi hambanya mau menolong saudaranya. Kemudian hadis yang ketiga, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala yang mengamalkan sedikit pun. Jelas ya? Makanya ada yang Ustaz, saya belum bisa mengamalkan, saya nggak berani berdakwah, nggak berani menyampaikan. Kalau dakwah itu nunggu bisa mengamalkan, tidak ada orang yang bisa dakwah itu, nggak ada. Karena yang sempurna hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mau lah jargoni. Ya kan? Isa ujar orang lakon. Tapi kata ulama tetap kita, ini ada dua hal yang nggak baik. Satu, ada orang dia menyuruh kebaikan tapi nggak bisa mengamalkan. Yang kedua, nggak bisa mengamalkan dan nggak menyuruh untuk kebaikan. Dua-duanya nggak bagus, nggak baik, nggak bagus. Tapi kalau mending yang mana ini? Satu, belum bisa mengamalkan, tapi mau menyampaikan. Nah, kamu bawa surat jamaah loh.
bapaknya sendiri di rumah belum. Nah, kamu ngaji tuh, bapaknya sendiri nggak mau ngaji gitu kan. Mas, ini semuanya nggak baik. Tapi mending yang mana gitu? Kata Imam Al-Haddad, mending yang pertama. Mengapa? Kalau orang itu walau belum bisa mengamalkan dengan sempurna, kalau dia menyampaikan, orang lain ada yang bisa mengamalkan, dia dapat pahala yang mengamalkan. Satu. Yang kedua, kalau orang itu mengajak kebaikan, paling tidak dia malu kalau dia nggak mengamalkan. Jadi dia mengajak itu apa? Jadi motivasi. Maksudnya saya ngajak orang kalau saya nggak mengamalkan, kan jadi malu gitu. Jadi dia mengajak itu apa? Untuk termotivasi agar bisa mengamalkan. Jelas ya. Makanya walaupun kita mungkin masih banyak kurangnya, ya sampaikan aja. Balighu anni walau ayat, kan begitu. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu begitu masuk Islam langsung ke depan Ka'bah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipukuli dari segala arah. Saya pingsan kan begitu. Artinya mereka langsung dakwah. Tapi tentu dengan kita memperbaiki diri, belajar diri. Yang kedua, kemudian yang keempat ada hadis ini. Man da'a ila hudan. Ini kita membaca ini supaya apa? Tahu apa sih motivasi Imam Nawawi kok mengarang kitab Riyadhus Shalihin yang begitu fenomenal. Berikutnya ada hadis, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada kebaikan, dapat pahala orang yang mengikutinya. La yang kusudzalika min ujurihim syai'a. Tidak mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Pak Kiai Ahmad Thohari membuat contoh, ada ngaji di malam Ahad, nanti ada yang mengikuti terus begitu, ya kan? Dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikuti, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada hadis, wallahi demi Allah, la ayyahdiyallahu bika, Allah memberikan hidayah dengan sebab engkau. Rajulan wahidan, satu laki-laki, ada satu orang dapat hidayah kebaikan gara-gara kita, itu lebih baik, khairul laka min humurin na'am, lebih baik bagimu dibanding kau dapat unta merah. Ini masya Allah. Berarti ya kendaraan yang terbaik waktu itu. Mungkin sekarang yang mobil Ferrari atau mobil yang paling bagus lah pokoknya itu. Baik, baik. Nah, maka kata beliau begini, itu maka saya berpendapat, saya memikirkan kayaknya saya bagus ini mengumpulkan mukhtasar, ringkasan dari hadis-hadis yang sahihah, yang sahih. Ini kita lihat mengapa kitab Riyadhus Shalihin ini diterima di semua kalangan, karena beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, yang sahih. Dan beliau mengatakan sahih ini bukan berarti ngawur, enggak, karena ulama sedunia sepakat beliau ulama hadis. Beliau punya kitab Syarah Sahih Muslim yang terbaik. Syarah Nawawi itu 9 jilid, syarah terbaik untuk Sahih Muslim. Jadi beliau mengatakan saya kumpulkan hadis sahih karena memang beliau pakar di bidang hadis. Kalau saya mengatakan ini hadisnya semua sahih, ini masih ini dhaif ilmu maudhu kan gitu. Tapi kalau beliau ini memang pakar hadis, sehingga beliau mengatakan yang saya kumpulkan dalam kitab saya ini adalah hadis yang sahih. Memang beliau pakar hadis. Kemudian mustamilan, hadis yang saya kumpulkan mencakup semua thariqon, semua jalan bagi pembacanya untuk ilal akhirah, menuju akhirat. Muhassilan, yang menghasilkan adab-adab batiniyah, yang batin, wal zahirah, yang lahiriah. Jami'an, mengumpulkan lit targhibi wat tarhib, hadis tentang motivasi beramal dan ancaman untuk tidak beramal. Jadi ancaman kalau berbuat seperti ini apa hukumannya? Kalau saya beramal seperti ini apa faedahnya? Itu hadis seperti itu. Kemudian
wa sa'iri anwa'i adabis salikin, dan adab-adab yang lain, hadis tentang zuhud, tentang mengolah jiwa, akhlak-akhlak yang baik, sucinya hati, cara mengobati hati, ini kan wailah juga menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang tidak baik, akhlak-akhlak orang yang soleh. Ini beliau tuliskan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Baik, kemudian kata beliau, saya tidak menulis hadis yang sahih kecuali dari kitab-kitab yang jelas. Beliau tuliskan kitabnya yang sahih, yang masyhur ya. Ini dari Bukhari, dari Muslim, Abu Daud dan seterusnya. Kemudian kata beliau, kalau ada lafaz-lafaz yang sulit beliau jelaskan. Kemudian terakhir, wa arju in tamma hadzal kitab. Saya berharap kalau kitabku ini sempurna, alhamdulillah sudah sempurna ya. Karena ini ditulis sebelum menghafal. Kadang-kadang kalau kita tulis skripsi itu muqaddimahnya terakhir. Tapi kalau ini beliau enggak. Beliau muqaddimah dulu. Maka beliau mengatakan, saya berharap kalau kitab saya nanti sempurna, ya kan, saya meminta, ya kan, ayyakuna sa'iqan. Mudah-mudahan kitab saya ini mendorong lil mu'tani bihi, untuk orang yang mempelajarinya, ilal khairat, menuju kepada kebaikan-kebaikan. Sehingga kalau ada yang mengamalkannya, mengambil faedah dari kitab ini, saya pun dapat pahalanya. Begitu kata beliau. Hajizan, mudah-mudahan kitab saya ini bisa menghalangi lahu, untuk yang pembacanya, anwa'il qaba'ih, dari hal-hal yang buruk, yang jelek, wal muhlikat, dan hal-hal yang bisa menghancurkannya di dunia maupun di akhirat. Ini niatnya begitu. Jadi supaya jadi rim agar pembacanya tidak jatuh ke dalam kehancuran. Wa ana sa'ilun, dan saya minta kepada ini. Akhon, saya minta kepada saudara saya, intafa'a bi syai'in minhu. Saya minta tolong kepada saudara saya yang mendapatkan faedah dari kitab ini untuk mendoakan saya, kata beliau. Mendoakan saya, wali walidayya, kepada orang tua saya, wa masyayikhi, untuk guru-guru saya, dan semua sahabat-sahabat saya, dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Masya Allah. Jadi waliullah itu cirinya apa? Cirinya itu dia tidak mikir sendiri, tapi mikir untuk apa? Seluruh kaum muslimin. Makanya dengan doa yang diajarkan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi doanya enggak hanya untuk sendiri, tapi makanya ada ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kok pakai enam? Kan baca saja sendiri, bukan ihdini, tapi kenapa kok ihdina? Ini artinya apa? Kita harus mikir umat, bukan mikir sendiri. Karena nun dalam bahasa itu dua maknanya. Nun itu dua artinya. Satu nun lil ta'zim, satu nun lil jama'. Contoh Allah, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Kami Allah. Apakah Allah banyak? Tidak. Tapi karena Allah Maha Mulia, inna kami. Allah Maha Esa berarti apa? Kami. Karena Allah Maha Agung. Tapi kalau kita ibadah, doa, masa saya agungnya nggak mungkin. Kan ini kan doa. Kan doa kan mesti merasa lebih rendah, kan begitu. Nah, inna ihdinas siratal mustaqim. Masa kami ya Allah, saya ini besar, kan nggak mungkin begitu. Tapi kami ya Allah, bareng-bareng ya Allah. Kalau doaku ini mungkin banyak kekurangannya, tapi ada teman-teman saya yang lain ya Allah, yang doanya mungkin dia soleh, ya, berikan kesalahan dia ya Allah, sebagaimana Engkau kabulkan dia, kabulkan saya juga ya Allah. Kan begitu artinya. Jadi ini di sini beliau minta supaya kita apa? Mendoakan untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian wa 'alallahil karim i'timadi, dan kepada Allah ya sandaranku, wa ilaihi tafwidhi wastinadi, hanya kepada Allah lah sandaranku, wa hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil,
cukuplah bagiku Allah wa ni'mal wakil, sebaik-baik zat yang digantungi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di sini enggak wala haula wala quwwata illa billah al-aziz al-hakim. Nanti ini ada hikmahnya. Nanti saya kepanjangan, tapi ada hikmahnya. Kenapa kok bukan Al-Aliyul Azim tapi Al-Aziz Al-Hakim? Baik, kemudian bab pertama. Nah ini bab pertama, beliau langsung menulis babul ikhlas. Ini artinya apa ini? Beliau ingin menyampaikan, wahai para santri, para pelajar kaum muslimin yang ingin membersihkan hatinya, yang ingin mengolah hatinya, hal yang pertama harus diperhatikan adalah keikhlasan dalam setiap amalan. Makanya beliau pertama menulis setelah muqaddimah langsung apa? Babul ikhlas, bab tentang keikhlasan dalam setiap amalan. Wa ihdharun niyah, dan bab tentang pentingnya menghadirkan niat fi jami'il a'mali wal aqwal, dalam semua perbuatan dan perkataan. Ya kan? Fi jami'il a'mal, dalam semua amalan, wal aqwal, dan perbuatan dan perkataan, wal ahwal, dan keadaan, al barizah wal khafiyah, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi niat itu harus dijaga betul, niat. Nanti kita akan bahas ya tentang niat ini, masya Allah, pentingnya ikhlas. Ada orang itu kelihatannya amal-amal akhirat, tapi karena tidak ikhlas, Allah nggak terima amalannya. Jadi amal-amal dunia. Ada orang itu kelihatannya amal-amal dunia, dia bekerja siang malam, tapi karena niatnya baik, dia bekerja untuk supaya keluarganya itu dapat nafkah yang halal, untuk banyak sedekah pada fakir miskin, kepada anak yatim, kan begitu. Dia kelihatannya itu kerja siang malam, tapi dia itu fi sabilillah, ya kan? Kenapa? Niatnya itu baik, niatnya akhirat. Tapi walaupun tampaknya itu amal-amal akhirat, kalau niatnya itu salah, jadinya juga salah. Makanya bab pertama yang beliau tuliskan adalah babul ikhlas, bab pentingnya ikhlas dalam beramal. Ustaz, memang apa manfaat ikhlas itu? Banyak sekali. Pertama, manfaat ikhlas, orang itu kalau ikhlas dalam beramal, pertama apa? Amalnya akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang ikhlas itu apa? Hatinya itu tenang. Kalau orang nggak ikhlas, ya kan? Contoh ini, ada guru niatnya ngajar apa? Pengen membuat santrinya pintar. Santrinya kok nggak pintar-pintar, ngamuk-ngamuk dia, ya kan? Ngamuk-ngamuk. Kenapa? Niatnya tidak ikhlas karena Allah. Kalau niatnya ikhlas, entah pintar nggak pintar, itu perintah Allah untuk ngajar, kan? Tetap dia ngajar. Makanya kata saya waktu saya mau pulang dari Yaman, saya waktu itu punya guru namanya Dr. Mustafa bin Sri. Beliau mengatakan apa? Wahai Mut, kalau kamu itu nanti mengajar santrimu 1000 dengan santrimu 1, kok beda ngajarnya? Yang 1000, wah semangat gitu kan. Pas santrinya cuma 1, lemes gitu kan. Berarti hatimu gak ikhlas gitu ya. Orang kalau ikhlas itu apa? Dipuji ya biasa aja, dihina ya gak biasa aja. Itu yang ikhlas itu begitu. Ada ulama itu, dia dibully sama tangganya. Pak Kiai ke rumah saya, undang ceramah, datang ke rumah tangganya. Sampai di rumah tangganya, Pak Kiai mohon maaf nggak jadi, pulang. Besok begitu lagi sama, tapi nggak marah kayaknya. Sampai tangganya, Pak Kiai kenapa nggak marah? Kan
saya bully kan, kata kiainya loh, saya itu datang ke tempat kamu itu karena Allah, bukan karena kamu. Perintah Nabi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyubil jarahu, kan begitu. Datang ke rumah kamu karena disuruh apa? Nabi untuk memuliakan tetangga, diundang ya datang. Sampai sini suruh pulang, biasanya pulang karena sudah selesai, kan begitu. Jadi nggak ada urusan sama kamu gitu. Jadi hatinya tuh ikhlas gitu loh. Dibully pun biasa aja. Tapi kalau orang nggak ikhlas semua, ya kan luar biasa itu. Ngamuk terus gitu kan. Jadinya ngamuk terus. Makanya ini pertama kali hadis ini adalah pentingnya babul ikhlas. Sebelum bab taubat, sebelum bab yang lain-lain, babul ikhlas. Karena kuncinya amalan di sini, di keikhlasan dalam beramal. Ketika amal itu ikhlas, ya, walaupun sedikit ya itu. Makanya kata sabda Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan amal walaupun sedikit, karena kadang-kadang yang sedikit itu ikhlas. Iya kan? Yang banyak apa? Coba itu saya pernah di Jawa Timur itu ada kiai itu pinter, supaya yang nyumbang banyak itu setiap mau Jumatan dibacakan amplop dari Pak Ahmad Bahari 50.000 Al-Fatihah, amplop dari Pak Bejo 1 juta Al-Fatihah, hamba Allah 5.000. Tapi mungkin yang begitu yang kelas. Ya kan? Jadi ada-ada yang sedikit yang ikhlas. Makanya tetap janganlah meremehkan ya. Hal yang kita anggap kecil, tapi kadang-kadang di situ ada keikhlasan yang Allah terima. Pernah Imam Al-Ghazali itu di dalam ketika wafat ada orang mimpi, wahai Imam, bagaimana ya? Engkau bagaimana keadaan di sana? Alhamdulillah Allah mengampuni saya. Sebab apa Allah mengampuni kamu? Sebab suatu ketika saya itu mengarang kitab, ada seekor nyamuk atau lalat begitu hinggap di tinta saya, dia minum, saya diamkan begitu. Dia terbang karena ngasih minum itu, karena ikhlas ini kan kecil kan, ikhlas Allah terima, Allah ampuni saya. Kadang-kadang ada hal yang kecil yang remeh, ngasih minum kucing gitu kan, tapi karena itu ikhlas karena Allah terima, jadi sebab ampunan terhadap dosa-dosa kita. Makanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Baik, para guru yang saya muliakan, itu muqaddimah dari kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan bahas nanti tentang hadis pertama, tentang innamal a'malu binniyat, bagaimana dan amal tergantung pada niatnya. Jadi kita akan bahas ini. Jadi hadis ini menjadi pembukaan banyak kitab hadis. Hadis nama innamal a'malu binniyat. Kalau kita baca kitab Tawfut Tafriq karangan Al-Imam Al-Iraqi, hadis ini faedahnya itu banyak, 60 faedah lebih. Hadis ini, hadis dari hadis bahwasanya amal dalam niatnya itu muncul banyak faedah. Nanti kita akan bahas. Tapi mungkin enggak semua kita bacakan, tapi beberapa apa faedah dari hadis-hadis ini. Baik, sebelum kita masuk ke hadisnya, mungkin kita akan buka tanya jawab. Ada yang mungkin mau ditanyakan tentang muqaddimah dari kitab Riyadhus Shalihin. Monggo yang mau didiskusikan atau tambahan mungkin masukan, silakan. Monggo Bapak yang mau pertama ataupun menambahkan. Boleh, ya. Silakan. Yang kurang. Nggih. Diskusi aja nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang disebut keluarga ini kan saya contohkan lagi lah paman ya. Paman kan ada yang ya, terutama ini Abu Jahal kan merupakan paman Rasulullah SAW, kan merupakan keluarga. Nggih. Nah, terus apakah itu termasuk yang didoakan? Nggih. Itu kan otomatis sudah musyrik, kafir lah gitu. Oke, itu aja lah Ustaz. Nggih. Jazakallah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wonten nuwun. Ya. Jazakumullah khairan ya. Yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah tentu tadi kalau dalam masalah doa bahkan seluruh orang beriman, ya kan? Tapi ahlu baitin Nabi adalah ya tentu semua, kalau dalam masalah zakat ya semua Bani Hashim, Bani Muthalib. Cuma siapa yang masuk dalam doa ini tentu ya semua yang beriman. Kalau kita mendoakan yang mengikuti beliau, artinya semua yang beriman. Karena kalau yang tidak beriman ya nggak boleh didoakan untuk apa keluarga yang maksudnya yang meninggal dalam kondisi tidak beriman, maksudnya Abu Jahal misalnya, Abu Lahab kan paman Nabi, ya, tapi kan bukan berarti nggak boleh kita mendoakan salawat kepada beliau kan, artinya ini keluarga Nabi yang mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itulah keluarga Nabi. Dan dalam sebuah riwayat turunnya sebuah ayat Al-Quran tentang ini, Qul la as'alukum alaihi min ajr illa mawaddatan fi qurba. Ini turun ayat ini adalah, katakan wahai Muhammad, aku tidak minta upah dari dakwahku ini, melainkan kalian menyayangi kerabat-kerabatku. Siapa itu? Waktu itu Nabi sedang bersama Sayyidah Fatimah, Hasan dan Husain. Artinya keturunan beliau yang mengikuti Nabi tadi, yang mukmin itu ya yang digendaki dengan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah untuk cinta dengan keluarga Nabi itu perintah pertama. Rasulullah bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Cintailah anak-anak kalian 3 perkara. 1. Hubbi nabiikum, cinta Nabi kalian, mempelajari sejarah Nabi, ya sirah Nabi. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, cinta ahli bait Nabi, keturunan Nabi kita cinta. Yang ketiga, wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Jadi anak-anak itu 3 itu. Kadang-kadang mohon maaf saya itu, makanya dengan keluarga Nabi, dengan sahabat-sahabat Nabi, hati kita sebagai mukmin harus cinta dengan mereka. Kadang-kadang zaman fitnah, ya, zaman fitnah. Itu ya sempat ya seperti itu lah. Itu bagaimana keluarga Nabi, saya mohon maaf ya, saya ini diskusi kita aja ya, jangan keluar. Ahli bait Nabi misalnya, para habaib lah gitu kan. Bagaimana sikap kita? Rasulullah bersabda bahwa semua jalur kepadaku akan terputus illa sababi wa nasabi, sebab aku dan nasabku. Nasab Nabi nggak akan terputus. Makanya masih ada para artinya, Ustaz tapi begini, iya kan? Apakah kita wajib cinta? Mencintai keluarga Nabi asal beriman Islam itu wajib. Kalau mengikuti, ya diikuti petunjuk Nabi. Jelas. Jadi jangan sampai dibenturkan. Tadi itu begini, ya jangan diikuti. Tapi cinta karena ada darah Nabi, ya wajib cinta pada mereka. Kayak Al-Quran misalnya, sudah rusak ini. Apakah kita harus buang? Kan tidak. Kita muliakan. Iya, kita muliakan. Tapi yang dibaca yang jelas, kan begitu. Jadi memuliakan itu wajib. Bahkan kita sebagai umatnya, kalau misalnya ada yang kurang pas dari Nabi, wajib kita mengingatkan. Itu kewajiban kita kepada Rasulullah, wajib diingatkan. Tapi kalau cinta dengan mereka itu wajib. Cinta bukan saya fitnahin kan. Para habaib dibenturkan dengan kiai. Ikut mana? Ikut kiai, saya ikut habib. Ada begitu ya. Kiai para ulama kita cintai karena ilmunya,
para habaib kita cintai karena adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja sudah. Mengikuti petunjuk Nabi. Kalau cinta wajib cinta pada keluarga Nabi, cinta pada ilmunya Rasulullah, pewaris Nabi, itu adalah hal yang wajib. Jangan dibentur-bentur kan salah tafsir, kan itu fitnah. Baik, mungkin begitu. Iwan, ada lagi yang mau bertanya? Apa? Ya, silakan. Oke. Sepertinya saya mau menanyakan dua pertanyaan boleh? Oke. Untuk yang pertama tadi kan intinya seorang beramal soleh untuk mendapatkan urusan dunia itu boleh apa enggak? Karena saya selama ini mendapatkan dua jawaban ya. Kalau beramal ya sudah ikhlas saja itu, bersedekah ya sudah ikhlas saja, niatan karena Allah, ini perintah Allah, sudah nggak usah kemudian urusan dunia biar lancar rezekinya, biar anaknya menjadi soleh dan seterusnya. Itu nggak usah ada niatan gitu. Jadi bersedekah niatan ikhlas, sholat niatan ikhlas, ya kan, sholat sunnah maksudnya. Itu yang pertama. Bolehkah kita beramal kemudian dengan dua niat itu, niat untuk Allah, niat untuk hasil dunia? Kemudian yang kedua, saya juga sering dengar ikhlas itu beda dengan ridho ya. Cuma kan kalau Indonesia latahnya ikhlas itu ya sama dengan ridho, padahal ridho itu ya rela, beda dengan ikhlas. Nah yang jadi masalah buat saya itu kalau rela kan mungkin istilahnya dengan legowo, plong-plong gitu lah. Rasanya hati itu ikhlas, hati itu ringan, tidak ada beban. Nah, apakah ikhlas itu harus kemudian ringan, nggak ada rasa berat sedikit pun? Tapi bagaimana ketika orang beramal tapi hatinya masih berat, dalam arti berat tapi ini karena perintah Allah jadi dia laksanakan. Karena ayat Al-Quran menyebutkan infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah berjihad walaupun keadaannya ringan maupun berat. Nah, maksudnya apakah berat itu termasuk ikhlas atau enggak? Atau mungkin bangun subuh lah, masa bangun subuh yang banget kemudian apakah kalau berat ngantuk ini tapi saya harus ke masjid gitu. Apakah itu enggak ikhlas? Nah, kamu enggak ikhlas berarti kan kamu masih berat nih gitu. Termasuk juga kisah yang terperangkap dalam itu gua itu kan menyebutkan amalannya kayak berat semua itu kan. Ya kan seperti itu. Itu dua pertanyaan. Masya Allah, jazakumullah khair. Ya, yang pertama tentang ikhlas ya. Beramal dengan dua niat ya. Dengan dua niat. Baik. Begini. Kalau urusan masalah yang bukan ibadah, selain ibadah, ya, itu ada kadang-kadang begini. Ada amalan itu campur antara niat antara ibadah dengan syahwat. Satu ya. Contoh misalnya makan, ya, atau mohon maaf ngumpul istri gitu. Itu kan juga ada unsur syahwatnya, ada unsur ibadahnya, kalau diniati begitu. Tapi masih ada unsur dunianya juga kan begitu. Apakah itu nanti menghilangkan pahala ikhlas? Apa masih berpahala juga? Kalau campur antara syahwat dengan niat karena Allah tadi. Baik. Al-Imam Syafi'i ini memang diskusi para ulama panjang. Tapi yang pendapat yang diambil Imam Syafi'i beliau mengatakan kalau niatnya akhiratnya karena Allah yang lebih dominan, ada pahalanya. Dua pahala maksudnya begitu. Ciri-cirinya apa? Begini. Ciri-cirinya begini. Contohnya mengumpul istri. Ketika datang perintah Allah untuk berhenti, istri sedang haid misalnya, kok dia berhenti? Berarti unsur taat sama Allahnya lebih dominan. Kok dia tabrak terus? Berarti unsur syahwatnya lebih dominan.
berarti dia nggak ada pahalanya. Kan Rasulullah bersabda, wa fi bud'i ahadikum sedekah begitu. Memulai istri sedekah. Loh kok begitu ya Rasulullah, kan dia syahwat. Bukankah kalau dia nanti ke tempat yang haram dapat dosa, kan begitu kan artinya. Ya. Contoh lagi, kerja, nyari duit. Kalau dia ibadah, ya ada pahalanya. Tapi kan ada pengen supaya punya baju yang bagus, kan begitu ya supaya syahwatnya. Kalau dia nanti tetap ikut perintah Allah, nggak mau mengambil yang haram, berarti dia dominan akhiratnya. Kalau kemudian yang haram diambil juga, berarti dominan syahwatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak kita itu niat karena Allah, apa juga kita niat sesedekah lah, supaya nanti lancar urusannya, kan begitu ya, supaya itu boleh apa enggak? Begini. Yang pertama, antara niat ikhlas karena Allah dengan niat supaya mendapatkan janji Allah ini tidak bertentangan. Contoh, dalam Quran ada istilah surga, ya kan? Kamu kan contoh tadi sedekah, ya kan? Kama tali apa? Habbatin, seperti biji-bijian yang ditanam muncul 700 tangkai. Itu kan adalah janji Allah. Janji Allah. Siapa yang silaturahim, ya kan? Man sarrahu ayyib sallahu fi rizqihi, ya kan? Siapa yang pengen dipanjangkan usianya, diberkahi rezekinya, falyasil rahimahu, kan begitu. Saya pengen silaturahim lah supaya berkah rezekinya, panjang umurnya, kan begitu. Boleh apa enggak? Ya boleh, wong ini antara ini kan apa? Janji Allah. Antara mengharapkan ridha Allah dengan mengharapkan janji Allah, pengen surga, pengen berkah rezeki dengan perintah Allah, ini enggak bertentangan. Kecuali kalau saya pengen pikir supaya apa? Kebal bacok. Nah, ini kan enggak ada dalilnya ini. Ya kan? Tapi kalau ini ada dalilnya, kamu kalau berpikir hatimu tenang, kan dari dalilnya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, itu boleh. Ini pertama. Walaupun ada yang lebih tinggi lagi. Jadi ya kan contohnya, jadi makanya Syekh Al-Albani mengatakan iman itu ada 5. Ada imanul taklid, muqallid, ya, imanu ayat, imanu ilmin, imanu ayat. Ada iman yang sampai imanu haqqin, sampai yang terakhir itu sudah dia enggak ada yang dia pandang selain Allah. Rabi'ah Adawiyah beliau mengatakan apa? Ya Allah, seandainya saya ibadah mengharapkan surgamu dan takut kepada neraka, ya kan? Saya ibadahnya hanya karena apa? Pengen surga dan takut neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Dengan berat ini. Tapi saya beribadah, ya Allah, kalau saya itu beribadah karena cintaku padamu, janganlah engkau haramkan aku untuk melihat wajahmu nanti di yaumil qiyamah. Ini kan tingkatan yang tertinggi. Itu Rawiyah Adawiyah. Jadi memang secara umum tidak dilarang. Jadi beribadah karena Allah dengan beribadah untuk mendapatkan janji Allah, ya kan? Dan baik lewat Al-Quran atau lewat Sunnah Rasulullah itu boleh, ya kan? Walau kalau ada ulama yang lebih tinggi dari itu, ya nggak masalah, karena yang mereka pandang hanyalah Allah, ya kan? Hanyalah Allah. Jadi mereka merasa nggak ada kenikmatan selain bermunajat kepada Allah. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua tentang bagaimana kalau itu ada capek lebih. Ya memang begitu. Nafsu itu kan ini ada amal itu kan capek itu kan kadang hati ya. Fisik itu kan amalnya capek, tapi kadang hati senang. Maka jadi ringan, kan begitu. Ada amal itu mungkin ringan, ya kan? Subhanallah, ini ringan ya. Tapi karena nggak mau, ya nggak diamalkan, berat untuk mengucapkan subhanallah. Kan seperti itu. Jadi ada hati. Jadi ingfiru khifahu apa? Ingfiru khifahu wastiqamah. Ya kan? Artinya berangkatlah walaupun dalam kondisi secara lahiriah itu berat ataupun ringan. Ala kulli hal memang apakah itu mengurangi ikhlas? Ya tidak. Jadi ikhlas itu niat.
Makanya nanti dari bab ikhlas dan bab niat itu satu gandengan. Kalau niatnya karena Allah, ya itu berarti ikhlas. Yang kedua, memang nafsu itu kan perlu tahapan. Ada inna nafsa la ammaratun bisu. Ada nafsu ammarah bisu. Jadi pengennya berbuat maksiat terus. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Ada nafsu kalau dia tahan nafsunya naik menjadi lawamah. Berbuat yang enggak baik itu enggak suka. Dia kalau ketinggalan sholat subuh, dia kayak marah. Kenapa kok saya mau ketinggalan surga begitu? Itu dilatih gitu. Sampai naik menjadi nafsul mutmainnah. Nah, nafsu yang mutmainnah ini perlu tahapannya panjang, teman. Dia merasakan nikmat dengan ibadah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada seorang ulama mengatakan begini. Saya mendapatkan kenikmatan bermunajat kepada Allah ketika tahajud setelah saya bersusah payah untuk tahajud 20 tahun lamanya. Bayangin. 20 tahun memaksa dirinya, kan ini kan payah ini. Tapi karena memang karena Allah, tapi itu nafsu yang membuat berat kan nafsu dan memang tubuhnya berat, jadi dipaksa sampai 20 tahun berikutnya dia merasakan apa? Kenikmatan dan kelezatan. Seolah-olah kalau dia itu tidak tahajud malah susah gitu kan. Makanya Rasulullah bersabda ketika mau sholat, arihni ya Bilal, istirahatkan apa? Ya arihni ya Bilal artinya apa? Istirahatkanlah saya wahai Bilal. Jadi istirahatnya itu dengan sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Sejuknya hatiku ketika sholat. Sumpah gitu kan. Ketika masuk dunia sumpah gitu kan. Ketika sholat itu merasakan kenikmatan. Itu kan yang tinggi. Tapi tahapannya memang seperti itu. Bukan berarti salah, bukan. Memang itu tahapan. Jadi kadang-kadang seperti itu. Walaupun kalau kita melihat ya sahabat Nabi ada yang berat, kan ada yang sampai ya namanya perang yang berat ya, berat ya. Ketika di perang Tambuk mungkin begitu apa ada yang dikehendaki yang lain mungkin. Ada apa itu yang dikehendaki atau begitu ya. Jadi memang nafsu tadi ya awalnya memang berat. Jadi ammarah bisu naik menjadi mutmainnah, naik menjadi lawamah, naik menjadi nafsu yang mutmainnah. Jadi kembali lagi bahwasanya ya memang secara fisik ya berat. Tapi ketika nanti sudah dilatih maka ada seorang ulama sufi, dia ketika dimakamkan itu tukang ahli gali kuburnya itu melihat ada bata yang terjatuh, bata yang di makamnya itu. Setelah dilihat, ternyata tadi beliau yang dimakamkan itu sedang sholat. Kaget beliau. Tanya ke keluarganya, emang apa amalannya bapakmu kok tadi saya lihat dia sholat? Bapakku itu katanya 40 tahun doa, ya Allah, kalau seandainya boleh diizinkan dikubur untuk sholat, saya ingin sholat gitu. Karena bagi dia kenikmatan itu hanya ketika sholat gitu kan. Kalau kita kan nikmatnya minum air, makan sate gitu kan. Kalau beliau apa? Sholat gitu kan. Ini kan ada yang lebih, itu memang tahapannya seperti itu. Karena latihannya memang sudah lama untuk tasbihun nafasnya. Mungkin begitu saja. Jadi nggak ada pertentangan ya antara memang hal yang berat kalau diniati dengan ikhlas pun ya tetap ada pahalanya. Walaupun tadi jadi ikhlas dengan ridho itu memang ya orang itu kalau dia itu niatnya ikhlas karena Allah ya tentu akan ridho. Jadi itu saya berkaitan. Kalau orang itu niatnya misalnya dia mengaji, dia berdakwah karena Allah, pasti dia akan ridho. Artinya apa? Misalnya dia mengajak orang lain mau nerima mau nggak nerima ya dia ridho, karena dia niatnya karena Allah, niatnya ikhlas karena Allah. Tapi kalau niatnya untuk memperbaiki orang lain, kalau orang lain yang dia ajak itu mau taat misalnya, mau mengikuti ajakannya,
dia sombong. Itu gara-gara nyong kan. Ya kan gara-gara nyong kayak mau sholat kan gitu kan. Kalau dia nggak mau nerima, grundel. Bebel kan gitu. Karena apa? Niatnya nggak ikhlas. Jadi ridho itu adalah konsekuensi dari keikhlasan. Ketika niatnya sudah ikhlas, maka dia akan mudah untuk ridho menerima yang Allah takdirkan. Mungkin begitu, Ustaz. Mohon maaf sebelum. Kalau mungkin ada yang kurang pas diluruskan. Baik. Allahumma shalli. Terus ada lagi Pak? Apa? Oke. Selama masih ada dilayani. Kita masih siap. Lanjut. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang awam, saya sering bingung tentang sunnah yang harus kita ikuti. Itu sunnah Rasul, kita kan harus mengikuti Rasul ya. Nah, dalam hal apa saja sih? Karena mungkin kan dalam kondisi sekarang itu banyak hal-hal yang dulu tidak ada. Ya. Kemudian seringkali juga pada saat kita melakukan sesuatu atau melihat orang lain mengatakan itu tidak mengikuti sunnah. yang pihak lain yang tadi katakan itu, ini kan bukan tentang ibadah. Satu. Jadi yang kedua tadi katakan bahwa sampaikanlah walau satu ayat. Walaupun kita belum melakukan itu, tapi di Quran juga dikatakan bahwa janganlah kamu mengatakan meminta orang melakukan sesuatu kalau kita sendiri belum, ya Allah akan marah. Bagaimana itu bisa? Ya, masalah. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Baik, yang pertama saya jawab yang kedua dulu ya. Tadi saya sampaikan bahwasanya dua-duanya nggak benar lah. Jadi yang nggak mengamalkan nggak benar juga. Yang ini kan dua-duanya nggak benar, nggak mengamalkan. Cuman yang satu mau menyampaikan, yang kedua nggak mengamalkan dan nggak menyampaikan. Ini kan nggak benar semua. Cuman mending yang mana gitu Ustaz. Nah, mending yang mana itu tadi. Tapi dua-duanya nggak benar. Makanya kalau kita melihat tafsir ayat atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian mengajak orang lain berbuat kebaikan dan melupakan diri kalian sendiri? Kan begitu kan? Ada kan begitu. Dalam tafsir diterangkan selain istifham ingkarinya, yang diingkari Allah itu dari mana? Dari mulai apakah kamu mengajak orang lain berbuat kebaikan? Apa dari yang kedua, kamu melupakan diri kamu sendiri? Kata ulama tafsir, yang diingkari yang kedua, bukan yang pertama. Mengajak kebaikannya itu benar. Tapi watan sauna anfusakumnya ini yang diingkari. Itu yang enggak benar gitu. Jadi itu yang benar. Makanya disampaikan dua-duanya enggak benar. Cuman mending mana gitu kan. Nah, ketika orang itu mau mengajak pada kebaikan, ada motivasi dia. Seperti orang melemparkan bola ke dinding kan, mantulnya ke diri sendiri. Maksud saya mengajak tapi saya enggak lakoni kan itu jargon itu. Makanya yang kedua tadi, ketika orang mengajak orang lain berbuat kebaikan, ada orang lain yang mengamalkannya, ya kan? Mungkin karena kita belum mengamalkan, karena mungkin kita belum mampu juga, bisa juga. Contoh, ayo Pak, penting haji, naik haji itu adalah fardu rukun Islam kan begitu. Kita belum punya kemampuan untuk itu, tapi yang kita sampaikan punya kemampuan. Dia berangkat haji gara-gara kita. Belum pahala ya? Dapat pahala ya kan begitu. Karena kita petunjuknya seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwasanya memang dua-duanya tidak betul. Kita mengajak orang lain, tapi tetap berusaha untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan. Namun bukan berarti nanti kalau seandainya Ustaz saya takut nggak mau dakwah. Kenapa? Saya sendiri masih bolong-bolong lah, masih
ya jamaah kadang saya telat gitu kan, mau ngajak orang ngaji, saya sendiri jarang ngaji gitu kan, ya kan? Nanti nggak ada lagi yang mau berdakwah begitu, karena nggak ada yang sempurna. Justru dengan kita mengingatkan orang lain, saling mengingatkan, itu justru jadi motivasi untuk beramal. Mungkin begitu saja. Jadi dua-duanya tidak bagus, tapi tadi masalah mending yang mana gitu. Baik, yang kedua tentang sunnah ini memang begitu. Jadi sunnah itu ada tiga. Kita sebagai orang beriman, kita berusaha agar segala yang kita kerjakan itu mengikuti contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Terutama satu dalam masalah ibadah itu sudah pasti tauhid. Ya kan? Dalam masalah muamalah, dalam masalah muasyarah juga sama. Nabi kan mengajari kita untuk jujur, ya kan, untuk berbuat hal yang baik. Bahkan Rasulullah mengajari kita berpakaian yang baik. Nah, cuman ada hal-hal yang memang itu memahaminya harus lewat para ulama. Contoh begini, Nabi memakai jubah, betul ya? Pakai jubah, pakai sorban. Pertanyaannya, apakah memang jubahnya itu yang menjadi sunnah? Kalau pakai jas ini nggak sunnah gitu kan? Bid'ah gitu, menjajah gitu. Apa? Ini kan begitu, tekstual. Atau Nabi pakai jubah itu karena memang adat setempat waktu itu pakai jubah, sehingga sunnahnya apa? Sunnahnya itu adalah mengikuti adat setempat. Karena Nabi menggunakan jubah itu karena beliau di lingkungan yang orang-orang memakai jubah, kan begitu. Ini kan pemahaman berbeda. Mungkin kalau lingkungan Arab waktu itu pakainya batik, nah, tapi ada satu hal yang itu nas syariat. Apa contohnya? Nabi membahas mengenai aurat, ya kan? Ma baina surah wa rukbah adalah aurat, ya kan? Perempuan ada auratnya, itu jadi patokan. Adapun masalah tadi yang itu memang ada dua pendapat, cara memahaminya memang berbeda. Dan itu sudah biasa. Zaman Nabi saja, ketika Nabi menyuruh sahabatnya, la tusalliyannal asra, ya kan, ahadun illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sampai di jalan, sahabat ada dua kelompok. Yang satu mengatakan, kita nggak boleh sholat di sini, harus sampai ke Bani Quraidah. Padahal sudah mau maghrib. Yang satu bukan, Nabi itu nyuruh kita jangan asal di Bani Quraidah. Artinya apa? Suruh cepat-cepat. Suruh cepat-cepat. Tapi ini udah mau maghrib, kita sholat di sini saja. Karena Nabi itu bukan berarti nyuruh harus di sana, bukan. Nabi menyuruh apa? Agar kita cepat. Ini kan substansi. Yang pertama tekstual. Pokoknya Nabi nyuruh di Bani Quraidah, ya di Bani Quraidah. Nabi tahu dan dua-duanya nggak disalahkan. Ya dibiarkan di mana aja gitu. Artinya kan ini dua pendapat yang memang dua-duanya karena itu tujuannya baik, yaitu diizinkan. Artinya memang jadi seorang yang beriman, ada seorang sahabat Nabi yang sangat sangat memperhatikan Nabi, bahkan sampai dalam masalah yang muasyarah. Jadi beliau berusaha untuk mengikuti Nabi bahkan dalam hal yang kecil. Contoh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang paling getol pengen ikut Nabi. Suatu ketika Nabi itu beliau Ibnu Umar ketika haji naik onta. Pas naik onta hingga di suatu tempat beliau begini. Nah, gini, kayak ngendor gitu. Kayak ngendor. Yang lain tanya, Ibnu Umar memang ada apa? Begini itu. Enggak, saya dulu waktu zaman Nabi saya lihat di sini ada pohon. Nabi ketika lewat sini itu apa? Jongkok seperti ini. Sekarang pohonnya sudah nggak ada, sudah nggak ada. Tapi karena belum masih pengen ikut Nabi, ya begini aja. Gitu. Ya ada yang sampai seperti itu juga ada begitu. Ya. Contoh mencium Hajar Aswad. Sahabat Nabi memang tahu apa hikmahnya nyium itu. Kan nggak ada yang tahu. Kalau bahkan ketika ada orang-orang kafir itu bilang, gimana sih Rasulullah katanya nyuruh jangan nyembah batu, kok malah nyium batu gitu kan. Maka Khalifah Umar pun bilang begitu,
Jadi beliau nyium itu sambil gerumbel gitu. Wahai Hajar Aswad, kamu adalah batu kan gitu. Innaka lahal. Walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabaltuka. Seandainya saya enggak lihat Nabi itu mencium kamu, saya enggak mau nyium kamu gitu. Jadi nyiumnya itu kan apa? Lihat Nabi mencium batu itu kan gitu. Jadi memang ada sahabat Nabi yang sampai seperti itu kan. Jadi apa namanya gitu, Nabi bahkan sampai seperti itu. Pernah suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal enggak mau makan semangka. Enggak mau. Kenapa? Saya pengen makan semangka, tapi saya harus tahu bagaimana cara Nabi makan semangka, kan angel gitu. Ya enggak ada yang bisa dimakan gitu. Cuman ada hal-hal yang mungkin kita bisa ikuti, ya kan? Nabi kalau makan tangan kanan, ya kan? Baca bismillah, samillah, kul biyamini, kul mimma yalik. Itu yang saya katakan. Kalau harus gandum ya kita makan nasi gimana kan? Enggak sama. Tapi ada hal-hal tadi, ada harian, ya, ada berpakaian, bagaimana cara memakai pakaian, ya kan, doanya seperti apa, melepas pakaian doanya seperti apa, kamar mandi kaki mana yang didahulukan, ya kan, ke masjid kaki mana yang didahulukan, apa doanya, itu yang kita kerjakan. Nanti ada juga pembahasan yang lain para ulama, bagaimana sunnah Nabi yang kemudian berubah menjadi kebiasaan ahli fasik, orang fasik. Apakah tetap jadi sunnah apa tidak? Ini masalah ulama. Contoh, Nabi menyemir rambut. Kemudian ada sebuah daerah semir rambut itu ada orang anak pang misalnya gitu. Ini apakah tetap sunnah apa tidak? Ini pembahasan para ulama. Ada yang mengatakan itu tetap sunnah. Makanya ya tadi kata ulama ada yang mengatakan kita harus menghidupkan sunnah Nabi, ya kan, sunnah Nabi, sehingga jangan sampai sunnah Nabi itu diambil oleh orang yang fasik tadi itu. Jadi dianggapnya itu adalah ada yang fasik. Pernah dulu di Yaman itu apa namanya, ada kelompok yang dikit-dikit bid'ah, haram begitu, ada juga. Ya kan, biasanya warna itu ininya panjang gitu kan. Saya punya guru hadis, dokter hadis, alim, banyak kalangannya, rambutnya panjang. Sama santrinya itu dikira, wah ini jangan-jangan kelompok yang tadi itu yang segala Arab kan. Maka ketika saya antum kelompok ini ya, berapa orang itu? Nahnu ahaqqu bisunnah bihim. Kita tuh lebih berhak untuk sunnah dibanding mereka gitu loh. Ini kan sunnah Nabi, gitu kan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri itu mengatakan haram memotong jenggot, gitu kan. Nahnu ahaqqu bisunnah minhum. Kita lebih berhak untuk sunnah. Jangan sampai sunnah itu diambil mereka jadi adat mereka, gitu loh. Kita tuh lebih tahu sunnah dibanding mereka. Kok kita jadi takut kan sunnah. Gara-gara kita nggak mau ngambil sunnah, jadi diambil oleh orang tadi. Makanya itu ada yang, makanya ini pembahasan para ulama. Tapi ala kulli hal dalam kitab ini akan dibahas ada sunnah yang itu diterima oleh semuanya tadi, kayak masuk kamar mandi, ada berjalan, ada berpakaian. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan tadi adat istiadat itu memang ada pembahasan sendiri. Jadi ada apa namanya, sifat tadi yang sunnah yang itu memang ulama bahas bisa karena adat, bisa karena memang itu sunnahnya. Ada yang berpendapat yang memang sunnahnya jubah begitu. Ada yang berpendapat Nabi itu menyesuaikan adat setempat, sehingga beliau memakai pakaian jubah. Nabi memakan gandum yang memang adatnya di situ, makanya gandum seperti itu. Ini begitu Ustaz. Jadi insyaallah nanti kita bahas lebih detail kalau ada sebelumnya. Cukup? Itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini Allah berkahi menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga berkat kita mengkaji sabda Nabi kita Muhammad SAW, Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, dalam anak-anak kita, keluarga kita. Kata para ulama, solehnya bapak itu juga akan merembet pada anak-anaknya. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Kahfi
itu apa namanya, Nabiullah Khadir membangun rumah anak yatim. Kenapa dibangunkan sama Nabi Khadir? Wa kana abuhuma sholiha. Bapaknya dulu orang soleh. Karena bapaknya orang soleh, Allah kirimkan Nabiullah Khadir untuk merawat anaknya. Maka mudah-mudahan ini kita mengaji ini juga berkahnya untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala nabiyyina Ibrahim wa ala nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nasta'udziruka ma 'allamtana faruddahu ilayna 'inda ihtiyajina ilayh. Allahumma zidna wa la tanqusna, athirna wa la tu'thir 'alaina, akrimna wa la tuhinna, asturna wa la tafdhahna, rabbi fi anfusina fadluna fa'ayyuna sifa'azimna. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a wa ilman la yuhsa wa khuluqan mustaqima wa dhurriyatan thayyibah wa rizqan halalan wasi'an mubarakan wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ij'alna wa la fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan. Astaghfirullah